Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, hemat, bahkan ikut berbagai seminar keuangan, tapi hasilnya tetap sama saja? Tabungan tetap segitu-gitu saja, bisnis jalan di tempat, dan impian hidup mapan rasanya semakin jauh. Bisa jadi masalahnya bukan pada apa yang kamu lakukan, tapi pada apa yang kamu yakini. Pola pikir kita tanpa sadar bisa menjadi penentu arah hidup, menuju kekayaan atau justru kemiskinan. Orang-orang terkaya di dunia seringkali memulai dari nol, tapi apa yang membedakan mereka bukan cuma keberuntungan atau warisan, melainkan cara mereka berpikir. Mereka membangun pondasi mental yang kokoh, penuh dengan keyakinan, kebiasaan, dan strategi yang konsisten. Dan kabar baiknya, pola pikir itu bukan bawaan lahir. Kita semua bisa mempelajarinya, membentuknya, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Di video ini kita akan membongkar 25 pola pikir yang harus kamu bangun kalau ingin benar-benar kaya. Bukan cuma kaya materi, tapi juga kaya waktu, kaya relasi, dan kaya ketenangan batin. Siapkan dirimu untuk merenung, tertantang, dan mungkin sedikit tersentil. Karena bisa jadi pola pikir lama yang kamu anggap benar selama ini justru diam-diam menghambat jalanmu menuju kekayaan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang pertama, yaitu adalah kaya itu bukan soal uang, tapi soal sudut pandang. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah warung kopi kecil. Di sebelahmu ada dua orang yang sedang ngobrol. Satunya mengeluh tentang betapa sulitnya hidup, gaji kecil, dan harga kebutuhan yang semakin mahal. Sementara yang satu lagi tersenyum santai, bercerita tentang peluang yang dia lihat di tengah kesulitan ekonomi. Padahal mereka bekerja di tempat yang sama, gaji yang sama, lingkungan yang sama. Tapi kenapa respons mereka berbeda? Itulah kekuatan sudut pandang. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kaya itu soal berapa banyak uang yang kita miliki di rekening. Padahal kaya dimulai dari bagaimana kita melihat dunia. Apakah kita melihat tantangan sebagai ancaman atau justru sebagai peluang untuk tumbuh? Mindset seperti ini yang akan menentukan apakah kita terus berkembang atau stuck di tempat yang sama. Orang dengan mentalitas kaya tidak selalu punya semua yang mereka inginkan, tapi mereka selalu merasa cukup dengan apa yang mereka punya sambil terus mencari cara untuk bertumbuh. Mereka tidak terjebak dalam rasa iri atau membandingkan diri, melainkan fokus pada bagaimana bisa memberikan nilai lebih dari dirinya sendiri. Kekayaan sejati muncul dari rasa syukur yang diiringi ambisi yang sehat. Jika kamu hanya melihat uang sebagai tujuan akhir, maka kamu akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kamu mulai mengubah cara pandang bahwa uang hanyalah alat dan kekayaan adalah proses berpikir, maka kamu akan melihat banyak peluang yang sebelumnya tak terlihat. Disitulah letak kekuatan pola pikir seorang kaya. Mereka berpikir dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah punya sudut pandang orang kaya? Atau masih terjebak dalam pola pikir orang yang merasa selalu kurang? Kemudian pola pikir yang kedua adalah uang mengikuti nilai, bukan sekedar kerja keras. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan. Bangun pagi, lembur malam, dan tetap semangat meski lelah. Tapi kenyataannya di dunia nyata, ada orang yang kerja lebih keras tapi justru dibayar lebih sedikit daripada mereka yang kerja lebih pintar. Lalu apakah kerja keras itu sia-sia? Tentu saja tidak. Tapi kerja keras tanpa menciptakan nilai itu seperti mendayung tanpa arah. Coba perhatikan orang-orang paling sukses di sekitarmu. Mereka bukan hanya rajin, tapi juga tahu bagaimana menciptakan nilai untuk orang lain. Mereka mengerti bahwa uang adalah hasil sampingan dari kontribusi. Semakin besar nilai yang mereka berikan, entah dalam bentuk solusi, inspirasi, atau inovasi, semakin besar pula potensi kekayaan yang mengikuti mereka. Ada seorang pengusaha kecil yang dulunya hanya jualan cemilan di depan rumah. Dia kemudian belajar digital marketing, membuat kemasan yang menarik, dan mulai berbagi tips wirausaha di media sosial. Dalam 1 tahun, penghasilannya melonjak drastis. Kenapa? Karena dia tidak hanya jualan barang, tapi juga memberi nilai lebih bagi pelanggan dan komunitasnya.
Dan itulah yang membuat uang datang dengan sendirinya. Menurut laporan dari Harvard Business Review, bisnis yang berfokus pada menciptakan nilai untuk pelanggan tumbuh 4 kali lebih cepat dibandingkan yang hanya mengejar profit semata. Data ini menunjukkan bahwa mindset create value first bukan cuma teori indah, tapi realita yang terbukti. Jadi daripada bertanya bagaimana cara cepat dapat uang, ubahlah pertanyaannya menjadi bagaimana saya bisa menciptakan nilai sebanyak mungkin untuk orang lain. Karena saat kamu jadi orang yang solutif dan dibutuhkan, kamu tidak perlu lagi kejar-kejar uang. Justru uanglah yang akan datang mencari kamu. Kemudian pola pikir yang ketiga adalah takut gagal adalah musuh nomor 1 kekayaan. Bayangkan seseorang yang punya ide bisnis brilian. Dia sudah riset, sudah hitung modal, bahkan sudah siap mental. Tapi setiap kali hendak memulai, dia ragu, takut rugi, takut ditertawakan, takut gagal, dan akhirnya dia tetap di tempat, diam dalam zona nyaman, sementara idenya perlahan menguap begitu saja. Apakah kamu pernah merasakannya? Takut gagal itu manusiawi, tapi membiarkan rasa takut itu memimpin hidupmu, itulah yang jadi masalah. Orang-orang kaya yang sukses membangun kekayaannya bukan karena mereka tidak takut gagal, tapi karena mereka belajar untuk berdamai dengan kegagalan. Mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran mahal yang mempercepat pertumbuhan. Coba lihat cerita Elon Musk. Dia pernah hampir bangkrut saat membangun Tesla dan SpaceX. Tapi alih-alih mundur, dia malah menggandakan usaha dan mengubah ketakutan menjadi dorongan. Kini perusahaan-perusahaannya bukan hanya sukses, tapi juga mendisrupsi industri dunia. Kuncinya, berani menghadapi ketidakpastian, bukan menghindarinya. Statistik dari Forbes menyebutkan bahwa rata-rata pengusaha sukses mengalami kegagalan sebanyak 3-5 kali sebelum akhirnya menemukan formula yang tepat. Jadi jika kamu pernah gagal, selamat. Artinya kamu sedang berada di jalur yang benar. Asalkan kamu mau belajar dan bangkit lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, mau sampai kapan kamu membiarkan rasa takut menahanmu? Bukankah lebih baik mencoba, gagal, belajar lalu tumbuh, daripada menyesal karena tidak pernah berani mencoba sama sekali? Karena satu hal yang pasti, tidak ada orang kaya sejati yang sampai di puncak tanpa pernah jatuh. Kemudian pola pikir yang keempat adalah konsistensi kecil mengalahkan ledakan besar. Bayangkan kamu ingin membentuk tubuh ideal. Di awal tahun kamu semangat luar biasa. Langsung olahraga 3 jam sehari selama seminggu. Tapi minggu depannya kamu capek dan berhenti total. Bandingkan dengan orang yang hanya olahraga 5 menit setiap hari tapi konsisten selama berbulan-bulan. Siapa yang lebih mungkin mencapai hasil nyata? Begitu pula dengan kekayaan. Banyak orang terjebak dengan keinginan cepat kaya. Mereka tertarik pada skema investasi instan, bisnis viral, atau trading harian yang penuh spekulasi. Padahal dalam dunia nyata, kekayaan dibangun lewat langkah kecil yang konsisten. Menabung, belajar, membangun jaringan, dan menanam nilai dari waktu ke waktu. Orang-orang terkaya di dunia seperti Warren Buffett justru sangat konsisten dalam pendekatannya. Dia mulai investasi sejak usia 11 tahun dan 99% dari kekayaannya saat ini justru dihasilkan setelah ia berusia 50 tahun. Ini menunjukkan bahwa compound effect atau efek penggandaan dari kebiasaan baik adalah pilar utama dalam perjalanan finansial siapapun. Konsistensi menciptakan momentum, dan momentum menciptakan kepercayaan diri. Mungkin kamu mulai dari hal kecil, menulis 1 artikel blog per minggu, membaca 10 halaman buku per hari, atau menyisihkan Rp10.000 setiap malam. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada 1 kali usaha besar yang tak berulang. Jadi daripada mengejar langkah besar yang cepat, kenapa tidak fokus dulu pada langkah kecil yang bisa kamu ulang setiap hari? Ingat, konsistensi itu mungkin membosankan. Tapi di balik kebosanan itu tersembunyi kekayaan yang menunggu untuk dituai. Kemudian pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang kelima adalah lingkunganmu bisa menjadi aset atau justru liabilitas.
Pernahkah kamu merasa semakin semangat saat ngobrol dengan orang-orang yang berpikiran positif, punya mimpi besar, dan berani ambil resiko? Tapi sebaliknya, saat kamu dikelilingi oleh orang yang hobi mengeluh, meremehkan, dan sinis terhadap perubahan, semangatmu langsung hilang begitu saja. Itulah kekuatan lingkungan. Lingkungan bukan hanya soal tempat, tapi juga siapa yang ada di sekitarmu. Teman-temanmu, keluarga, rekan kerja, semuanya mempengaruhi pola pikir, baik secara sadar maupun tidak. Jika kamu sering bergaul dengan orang yang takut mengambil peluang, besar kemungkinan kamu akan ikut-ikutan ragu. Tapi jika kamu dikelilingi oleh orang yang terbiasa berpikir besar, logika dan visimu akan ikut tumbuh. Ada sebuah penelitian dari Harvard Study of Adult Development yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial seseorang punya dampak besar terhadap kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang. Bahkan lebih besar dari faktor kekayaan awal atau pendidikan formal. Artinya, memilih lingkungan yang sehat secara psikologis dan progresif secara mental adalah investasi jangka panjang yang sering diabaikan. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang dulunya minder, tidak percaya diri, dan menganggap dirinya orang biasa-biasa saja. Tapi setelah ia mulai aktif di komunitas entrepreneur muda, mindset-nya berubah total. Ia mulai melihat peluang di mana orang lain melihat hambatan. Dan hari ini, ia membangun bisnis sosial yang tidak hanya untung secara finansial, tapi juga berdampak bagi masyarakat. Jadi sebelum kamu menyalahkan keadaan, coba lihat dulu siapa orang-orang yang paling sering ada di sekitarmu. Apakah mereka menyemangatimu atau justru menarikmu mundur? Karena dalam perjalanan menuju kekayaan, kamu butuh lingkungan yang seperti tangga, bukan beban yang harus kamu gendong terus-menerus. Kemudian pola pikir yang keenam adalah orang kaya tidak menukar waktu dengan uang, mereka melipat gandakannya. Banyak orang berpikir, semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja, semakin banyak pula uang yang bisa mereka hasilkan. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah kerja lembur, kerja siang malam, atau bahkan tidak tidur demi uang. Tapi tahukah kamu, orang kaya justru berpikir sebaliknya. Mereka tidak bekerja lebih lama, mereka bekerja lebih cerdas. Mereka mencari cara agar waktu yang mereka habiskan bisa menghasilkan penghasilan pasif. Artinya, meskipun mereka sedang tidur, sistem yang mereka bangun tetap bekerja dan menghasilkan uang. Itulah kenapa banyak orang kaya fokus membangun aset, bisnis, properti, saham, hingga produk digital. Coba kita lihat contoh sederhana. Seorang penulis buku hanya menulis 1 kali, tapi bisa mendapatkan royalti selama bertahun-tahun. Seorang pembuat aplikasi hanya membuat sekali, tapi bisa dijual ke ribuan orang. Inilah yang disebut dengan time leverage, menggandakan hasil dari satu tindakan dengan distribusi yang luas dan sistematis. Menurut data Statista, salah satu sumber penghasilan terbesar miliarder saat ini justru datang dari investasi aset dan bisnis sistematis, bukan dari waktu kerja langsung. Ini menunjukkan bahwa rahasia menjadi kaya bukan hanya soal kerja keras, tapi kerja cerdas dengan memanfaatkan waktu sebagai alat investasi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu saat ini hanya menukar waktu dengan uang, atau sedang membangun sesuatu yang bisa bertumbuh bahkan saat kamu istirahat? Karena orang biasa melihat waktu sebagai hal yang harus dihabiskan, tapi orang kaya melihat waktu sebagai alat untuk memperbesar nilai. Kemudian pola pikir yang ketujuh adalah belajar bukan lagi tugas, tapi nafas hidup. Ingat tidak waktu sekolah dulu? Banyak dari kita menganggap belajar sebagai beban, sesuatu yang dilakukan karena disuruh, bukan karena ingin. Tapi pola pikir seperti ini adalah jebakan yang membuat banyak orang berhenti bertumbuh begitu lulus. Padahal bagi mereka yang ingin kaya, belajar bukan lagi tugas, tapi justru jadi bagian dari identitas. Lihat saja tokoh-tokoh sukses seperti Elon Musk, ia belajar teknologi roket hanya dengan membaca buku dan bertanya pada para ahli. Atau Oprah Winfrey, yang mengaku membaca minimal 1 buku per minggu untuk menjaga ketajaman pikirannya. Mereka tahu satu hal penting, nilai diri seseorang akan stagnan kalau tidak terus diisi dengan pengetahuan baru.
Dalam dunia yang berubah secepat ini, kemampuan untuk terus belajar jauh lebih penting dibandingkan gelar atau ijazah. Dunia kerja kini tidak hanya mencari orang yang tahu, tapi orang yang mau terus mencari tahu. Bahkan menurut World Economic Forum, 50% skill yang kita miliki saat ini akan usang dalam waktu 5 tahun ke depan. Artinya, kalau kita berhenti belajar, kita akan ketinggalan sangat jauh. Saya pernah bertemu seorang pengusaha kecil yang dulunya hanya lulusan SMP. Tapi setiap malam ia rutin nonton video edukasi bisnis, baca buku tentang pemasaran, dan ikut pelatihan online. Dalam 5 tahun, ia berhasil menggandakan omset usahanya dan kini menjadi mentor bagi UMKM lain. Bukan karena pendidikan formal, tapi karena tekadnya untuk terus belajar. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih menunggu orang menyuruhmu belajar, atau kamu sudah mulai menjadikan belajar sebagai gaya hidup harian? Karena orang kaya tahu setiap ilmu baru adalah anak tangga yang akan membawa mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian pola pikir yang ke-8 adalah gagal itu data, bukan drama. Pernahkah kamu menunda sebuah ide atau peluang hanya karena takut gagal? Kamu membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, malu kalau ditertawakan, atau kecewa kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Reaksi ini sangat manusiawi, tapi di balik setiap cerita sukses selalu ada tumpukan kegagalan yang justru menjadi bahan bakar pertumbuhan. Orang-orang kaya tidak alergi terhadap kegagalan. Mereka memandang kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai feedback system. Data penting untuk pengambilan keputusan berikutnya. Ibarat seorang ilmuwan, mereka menguji, gagal, mencatat hasilnya, lalu mencoba pendekatan baru. Mereka tidak tenggelam dalam drama emosional, tapi justru memperlakukan setiap kesalahan sebagai pelajaran yang mahal. Ambil contoh Thomas Alva Edison. Ia melakukan lebih dari 1000 percobaan gagal sebelum akhirnya menemukan bolam lampu yang bekerja. Ketika ditanya apakah dia tidak frustrasi, ia menjawab, "Saya tidak gagal 1000 kali. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Bayangkan jika Edison menyerah di percobaan ke-100, dunia mungkin akan gelap jauh lebih lama. Sebuah studi dari Journal of Behavioral Decision Making menunjukkan bahwa orang yang mampu melihat kegagalan secara objektif tanpa terlalu emosional lebih mampu mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Ini adalah ciri khas orang sukses. Mereka berani mencoba karena mereka tahu kegagalan hanyalah bagian dari proses, bukan bukti bahwa mereka tidak mampu. Sekarang tanyakan ke diri sendiri. Apakah kamu sedang menghindari kegagalan atau sedang menghindari pelajaran penting yang hanya bisa datang dari kegagalan itu sendiri? Karena bagi mereka yang ingin kaya, takut gagal itu lebih merugikan daripada gagal itu sendiri. Kemudian pola pikir yang ke-9 adalah kekayaan tidak dibangun dengan tangan, tapi dengan sistem. Banyak orang bangga ketika terlihat sibuk. Pagi sampai malam kerja, hari libur tetap online. Semua hal ingin dikerjakan sendiri. Tapi di balik kesibukan itu kadang tersembunyi kebenaran pahit, yaitu mereka tidak sedang membangun kekayaan. Mereka sedang membangun kelelahan. Karena orang kaya tahu kekayaan sejati tidak dibangun dengan kelelahan, tapi dengan sistem. Lihatlah para miliarder dunia. Mereka bukan orang paling sibuk, tapi mereka membangun sistem yang sibuk bekerja untuk mereka. Mereka mempekerjakan tim, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan sistem otomatisasi agar bisnis tetap berjalan bahkan saat mereka tidak sedang terlibat langsung. Inilah kekuatan leverage. Ketika kamu bisa menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit, berkat sistem yang kamu bangun. Saya pernah bertemu seorang pengusaha toko online yang awalnya melakukan semuanya sendiri, dari packing, promosi, hingga melayani pelanggan. Tapi saat ia mulai mendelegasikan tugas dan memakai tools otomatisasi, penjualannya naik 3 kali lipat dan ia punya lebih banyak waktu untuk merancang strategi. Itulah titik baliknya, dari pekerja keras menjadi pebisnis yang cerdas. Menurut laporan McKinsey, perusahaan yang mengoptimalkan otomasi dan delegasi secara strategis bisa meningkatkan produktivitas hingga 30% dalam 5 tahun. Bukan karena mereka bekerja lebih lama,
tapi karena mereka bekerja lebih efisien. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan dalam dunia bisnis modern. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang bekerja untuk uang atau sedang membangun sistem yang bisa bekerja untukmu? Karena orang kaya tidak mengejar kesibukan, mereka mengejar sistem yang menguntungkan secara peluang. Kemudian pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang ke-10 adalah jangan pernah meremehkan kekuatan lingkungan sosial. Pernah dengar pepatah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Ini bukan sekedar kata-kata kosong, tapi fakta yang didukung oleh banyak penelitian psikologi sosial. Lingkungan sosial punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, bertindak, dan bahkan keberhasilan finansial kita. Orang kaya sadar betul pentingnya memilih teman dan komunitas yang mendukung visi mereka. Mereka bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir serupa, yang saling menginspirasi dan menantang untuk terus maju. Sebaliknya, lingkungan yang negatif bisa menahan langkah dan menurunkan semangat. Saya ingat cerita seorang teman yang berusaha memulai bisnis tapi selalu terdengar kata-kata pesimis dari lingkungannya. Ada yang mengatakan bahwa itu susah, ada yang berkata jangan mimpi terlalu tinggi, dan yang lainnya. Setelah ia bergabung dengan komunitas entrepreneur muda, mindsetnya berubah drastis. Dia jadi lebih percaya diri, lebih berani ambil resiko, dan akhirnya bisnisnya berkembang pesat. Statistik dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa individu dengan jaringan sosial yang kuat dan positif memiliki kemungkinan 25% lebih besar untuk mencapai kemajuan karir dan finansial yang signifikan. Ini bukan kebetulan, tapi karena lingkungan membentuk kebiasaan dan cara pandang. Jadi tanya diri kamu, apakah lingkungan sosialmu saat ini mendukung mimpi dan tujuanmu, atau justru menahanmu? Karena untuk membangun kekayaan, kamu harus mulai dengan membangun lingkungan yang benar. Kemudian pola pikir yang ke-11 adalah mengelola risiko dan membangun ketahanan mental, dua sisi mata uang kesuksesan. Saat membicarakan kekayaan, banyak yang langsung terpikir soal peluang dan keuntungan besar. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu kemampuan untuk mengelola resiko dengan bijak. Orang kaya tahu bahwa resiko bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi dikelola. Mereka mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dengan strategi matang, dari diversifikasi investasi hingga perencanaan keuangan yang detail. Ini seperti seorang pelaut yang selalu memeriksa cuaca dan alat navigasi sebelum berlayar. Bukan berarti mereka takut, tapi mereka siap menghadapi ombak besar. Selain itu, ketahanan mental adalah pondasi yang membuat mereka tetap teguh saat menghadapi kegagalan atau krisis. Orang kaya tidak mudah putus asa karena mereka mengerti bahwa jalan menuju kekayaan penuh liku dan tantangan. Mereka belajar untuk tetap fokus dan tenang, bahkan saat badai menerpa. Saya pernah membaca kisah seorang entrepreneur yang sempat bangkrut besar. Alih-alih menyerah, dia menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk bangkit dengan bisnis baru yang jauh lebih sukses. Ketahanan mentalnya adalah kunci yang membuka pintu kesuksesan berikutnya. Menurut riset dari American Psychological Association, individu dengan ketahanan mental tinggi cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Jadi pertanyaan pentingnya, sudahkah kamu mengasah kemampuan mengelola resiko dan membangun ketahanan mentalmu? Kemudian pola pikir yang ke-12 adalah waktu, mata uang paling berharga yang sering terabaikan. Kalau kita bicara soal kekayaan, uang memang penting. Tapi pernahkah kamu berpikir, apakah uang bisa menggantikan waktu? Jawabannya jelas tidak. Orang kaya memahami betul bahwa waktu adalah aset paling berharga, lebih berharga daripada uang sekalipun. Mereka mengelola waktu dengan sangat hati-hati. Setiap menit digunakan untuk aktivitas yang benar-benar memberikan nilai, bukan hanya sekedar sibuk tanpa arah. Konsep ini sering disebut sebagai time leverage, memaksimalkan hasil dari waktu yang ada. Saya punya cerita menarik tentang seorang pebisnis sukses yang dulu selalu lembur sampai malam. Namun setelah belajar mengelola waktunya dengan baik,
Ia bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar hanya dalam jam kerja yang lebih singkat. Kuncinya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendelegasikan sisanya. Statistik dari Forbes menyebutkan bahwa manajemen waktu yang efektif bisa meningkatkan produktivitas hingga 25%, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Jadi menghargai waktu bukan hanya soal efisiensi, tapi juga investasi untuk masa depan. Sekarang coba renungkan, apakah kamu sudah mulai memandang waktu sebagai aset utama yang harus dijaga, atau masih sering membuangnya tanpa perhitungan? Karena membangun kekayaan berarti belajar untuk bijak dalam menggunakan waktu. Kemudian pola pikir yang ke-13 adalah belajar sepanjang hayat, investasi tanpa batas untuk masa depan. Pernahkah kamu bertanya kenapa banyak orang kaya selalu terlihat haus ilmu? Mereka membaca buku, mengikuti seminar, hingga belajar dari mentor. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan gelar atau sertifikat, tapi sebagai cara untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Orang kaya paham bahwa dunia terus berubah dengan cepat. Apa yang relevan hari ini belum tentu berlaku besok. Mereka tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Justru mereka melihat belajar sebagai investasi tanpa batas yang memberi mereka keunggulan kompetitif. Saya teringat kisah seorang pebisnis yang memulai usahanya dari nol, tapi rajin mengikuti kursus dan pelatihan terkait digital marketing. Hasilnya, bisnisnya mampu bertahan bahkan tumbuh pesat saat pandemi melanda. Sementara banyak pesaing yang gulung tikar. Data dari World Economic Forum menyebutkan bahwa kemampuan belajar secara berkelanjutan menjadi salah satu skill paling penting di era digital ini. Orang yang mampu beradaptasi dan terus menambah ilmu punya peluang jauh lebih besar untuk sukses dan kaya. Jadi, apakah kamu sudah menjadikan belajar sebagai bagian dari rutinitas harianmu? Ingat, belajar adalah investasi yang tak pernah rugi dan akan selalu membuka pintu peluang baru. Kemudian pola pikir yang ke-14 adalah syukur dan kepuasan, rahasia yang membuat kekayaan lebih berarti. Seringkali kita terjebak dalam keinginan tanpa batas, ingin lebih, dan lebih. Namun, orang kaya sejati tahu bahwa kekayaan bukan hanya soal memiliki banyak uang, tapi juga soal bagaimana menikmati apa yang sudah dimiliki dengan rasa syukur. Rasa syukur memberi perspektif yang sehat, membuat kita menghargai setiap pencapaian sekecil apapun itu. Kepuasan bukan berarti berhenti berusaha, tapi sebuah landasan yang membuat perjalanan meraih kekayaan terasa lebih bermakna dan tidak penuh tekanan. Saya pernah mendengar cerita seorang pengusaha yang selalu memulai harinya dengan menulis 3 hal yang dia syukuri. Kebiasaan ini membantunya tetap fokus dan bahagia meski bisnis sedang mengalami tantangan besar. Ini membuktikan syukur bisa jadi sumber energi positif yang tak ternilai. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, rasa syukur secara rutin dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan. Semua ini mendukung performa dan ketahanan dalam mencapai tujuan finansial. Jadi, coba renungkan, sudahkah kamu meluangkan waktu untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang? Karena pola pikir kaya bukan hanya soal menambah aset, tapi juga merayakan setiap langkah kecil menuju tujuan. Kemudian pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang ke-15 adalah keberanian dalam keputusan, kunci melaju tanpa terjebak ragu. Dalam perjalanan membangun kekayaan, waktu dan keputusan yang tepat menjadi 2 hal yang saling terkait. Orang kaya tahu bahwa menunda keputusan hanya akan menghambat peluang. Mereka belajar untuk berani mengambil keputusan cepat, tapi dengan perhitungan matang. Keberanian ini bukan berarti gegabah, melainkan sebuah keseimbangan antara analisis yang cerdas dan insting yang tajam. Bayangkan seperti seorang atlet yang harus bereaksi dalam hitungan detik untuk memenangkan pertandingan. Disinilah kecepatan dan ketepatan bertemu. Saya teringat pengalaman seorang investor muda yang sempat ragu membeli saham sebuah startup teknologi. Namun setelah analisis dan instingnya berbicara, ia berani mengambil langkah cepat.
Hasilnya investasi itu kini berlipat ganda dalam beberapa tahun. Statistik dari Forbes menunjukkan bahwa pengusaha yang mampu membuat keputusan cepat dan tepat memiliki peluang 35% lebih tinggi untuk sukses dibanding yang lamban dalam bertindak. Ini bukan sekedar keberuntungan, tapi keterampilan yang bisa diasah. Jadi pertanyaannya, apakah kamu sudah berani dan percaya diri mengambil keputusan penting dalam hidup dan keuanganmu? Karena pola pikir kaya selalu mendorong kita maju tanpa terjebak keraguan. Kemudian pola pikir yang ke-16 adalah inovasi dan kreativitas, mesin penggerak peluang tak terduga. Di dunia yang semakin kompetitif, hanya mereka yang berani berinovasi yang bisa bertahan dan berkembang. Orang kaya tahu bahwa kreativitas bukan sekedar seni, tapi strategi untuk menemukan solusi baru dan menciptakan nilai lebih. Dengan pola pikir inovatif, mereka bisa melihat peluang di balik masalah yang tampak mustahil. Misalnya, saat pandemi banyak bisnis yang tutup, tapi justru muncul peluang usaha baru yang tak terduga, seperti layanan belanja online dan delivery makanan. Saya ingat kisah seorang wirausahawan yang merubah cara tradisional menjadi digital dengan aplikasi unik. Inovasi ini bukan hanya menyelamatkan bisnisnya, tapi juga membuka pasar yang lebih luas dan keuntungan yang meningkat pesat. Menurut data dari Statista, perusahaan yang menerapkan inovasi secara konsisten mencatatkan pertumbuhan pendapatan 20-30% lebih cepat dibanding yang tidak. Jadi, inovasi bukan pilihan, tapi keharusan untuk yang ingin tetap kaya dan relevan. Sekarang, apakah kamu sudah mulai melatih kreativitas dan berani mencoba hal baru? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang selalu mencari dan menciptakan peluang tanpa batas. Kemudian pola pikir yang ke-17 adalah jaringan yang kuat, jembatan menuju kesempatan emas. Kekayaan bukan hanya soal apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal. Orang kaya paham bahwa membangun jaringan yang luas dan strategis adalah salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan. Melalui jaringan, mereka mendapatkan akses ke peluang bisnis, informasi penting, bahkan mentor yang membimbing mereka melewati tantangan. Bayangkan jaringan seperti jembatan yang menghubungkan kamu dengan dunia peluang yang tak terlihat. Saya teringat cerita seorang pengusaha yang memulai usaha kecil dengan modal minim. Tapi berkat koneksi yang kuat, dia bisa mendapat klien besar dan partner bisnis yang mendukung pertumbuhannya. Jaringan membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Menurut survei dari LinkedIn, 85% pekerjaan dan peluang bisnis besar datang dari relasi atau jaringan. Ini menegaskan betapa pentingnya membangun dan merawat hubungan profesional. Jadi, sudahkah kamu mulai serius membangun jaringan yang kuat dan bermakna? Karena pola pikir kaya tak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Kemudian pola pikir yang ke-18 adalah mengendalikan emosi, senjata rahasia di balik keputusan finansial cerdas. Keputusan finansial terbaik seringkali lahir dari kepala dingin, bukan dari emosi yang meluap. Orang kaya tahu betul, ketika emosi mengambil alih, resiko membuat kesalahan besar dalam mengelola uang pun meningkat drastis. Misalnya, dalam kondisi pasar saham yang fluktuatif, rasa takut atau serakah bisa membuat investor menjual atau membeli pada waktu yang salah. Mereka yang mampu mengendalikan emosi tetap fokus pada strategi jangka panjang dan tidak mudah terpengaruh sentimen sesaat. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang trader yang pernah kehilangan banyak uang karena terlalu panik saat pasar turun drastis. Setelah belajar mengelola emosinya, kini dia lebih tenang dan berhasil membalikkan kerugian tersebut menjadi keuntungan yang stabil. Menurut penelitian dari American Psychological Association, emosi yang terkelola dengan baik berkorelasi dengan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efektif, termasuk dalam hal keuangan. Ini menjadi salah satu kunci penting dalam membangun dan mempertahankan kekayaan. Sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kamu belajar mengenali dan mengendalikan emosi dalam setiap keputusan keuangan yang kamu buat?
Karena pola pikir kaya selalu mengedepankan kebijaksanaan, bukan impuls. Kemudian pola pikir yang ke-19 adalah disiplin finansial, pilar utama untuk kekayaan yang berkelanjutan. Disiplin finansial bukan hanya soal kemampuan menabung, tapi juga tentang bagaimana mengelola pengeluaran, investasi, dan resiko dengan konsisten. Orang kaya tahu bahwa tanpa disiplin, kekayaan yang didapat akan sulit bertahan lama. Membangun kebiasaan finansial yang disiplin berarti mampu menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Ini seperti seorang pelari maraton yang tahu kapan harus berlari cepat dan kapan harus menahan tenaga agar bisa sampai garis finish dengan baik. Saya pernah mengenal seorang teman yang sangat disiplin dalam mencatat semua pemasukan dan pengeluarannya. Kebiasaan ini membantunya mengidentifikasi pengeluaran tidak perlu dan mengarahkan uangnya ke investasi yang lebih menguntungkan. Data dari National Endowment for Financial Education menunjukkan bahwa orang yang disiplin dalam mengelola keuangannya memiliki peluang 50% lebih besar untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang mereka. Jadi, sudahkah kamu mulai membangun disiplin finansial yang kuat hari ini? Ingat, pola pikir kaya adalah pola pikir yang konsisten dan terencana. Kemudian, pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang ke-20 adalah kegagalan, guru terbaik dalam sekolah kekayaan. Kegagalan sering dianggap musuh terbesar, tapi orang kaya justru melihatnya sebagai guru berharga. Mereka paham, setiap kegagalan menyimpan pelajaran penting yang bisa mengarahkan mereka pada langkah yang lebih tepat. Bayangkan seperti seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen berkali-kali sebelum menemukan formula yang sempurna. Begitu juga dalam bisnis dan keuangan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Saya pernah mendengar cerita seorang entrepreneur yang gagal 2 kali dalam usaha sebelum akhirnya menemukan model bisnis yang sukses dan menguntungkan. Tanpa kegagalan itu, ia tak akan belajar pelajaran penting yang membuatnya bertahan. Menurut Harvard Business Review, sekitar 70% pengusaha sukses mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. Statistik ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi awal dari pertumbuhan. Jadi bagaimana kamu merespon kegagalan? Apakah kamu melihatnya sebagai hambatan atau sebagai peluang untuk belajar? Karena pola pikir kaya selalu memanfaatkan kegagalan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Kemudian pola pikir yang ke-21 adalah belajar tanpa henti, kunci mempertahankan dan memperluas kekayaan. Orang kaya memahami bahwa dunia terus berubah, begitu juga dengan peluang dan tantangan di masa depan. Karena itu mereka menjadikan belajar sebagai kebiasaan yang tak pernah berhenti. Sikap ini membuat mereka selalu siap menghadapi perubahan. Belajar bukan hanya dari buku atau seminar, tapi juga dari pengalaman, kegagalan, dan interaksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Ini seperti memperbarui perangkat lunak otak agar selalu optimal. Saya mengenal seorang investor yang rutin mengikuti pelatihan dan membaca buku terbaru tentang pasar keuangan. Kebiasaan ini membuatnya mampu mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan tepat waktu. Menurut data dari World Economic Forum, 94% pekerja akan membutuhkan keterampilan baru atau pembelajaran ulang dalam 5 tahun ke depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus mengasah kemampuan. Jadi, sudahkah kamu menempatkan belajar sebagai prioritas dalam hidupmu? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang selalu berkembang dan tidak puas dengan status quo. Kemudian pola pikir yang ke-22 adalah kesehatan, aset terbesar yang sering terabaikan dalam meraih kekayaan. Kita sering fokus pada uang dan materi, tapi orang kaya tahu bahwa tanpa kesehatan yang prima, kekayaan itu sulit dinikmati. Kesehatan adalah modal utama yang harus dijaga agar bisa terus berkarya dan menghasilkan. Bayangkan jika kamu memiliki kekayaan melimpah tapi tubuh sering sakit dan energi menurun. Semua itu akan sia-sia jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Jadi, menjaga pola hidup sehat adalah investasi jangka panjang yang tak kalah penting dari investasi finansial.
Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Dia percaya bahwa kesehatan yang baik membuatnya lebih fokus, produktif, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Menurut studi dari World Health Organization atau WHO, kesehatan yang baik berkorelasi positif dengan produktivitas dan kualitas hidup. Ini artinya menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan emosional. Jadi, sudahkah kamu mulai memprioritaskan kesehatan dalam hidupmu? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang sadar akan pentingnya keseimbangan antara uang dan kesehatan. Kemudian pola pikir yang ke-23 adalah manajemen waktu, investasi tak terlihat yang bikin kekayaan melesat. Waktu adalah sumber daya paling berharga. Sekali hilang, tidak bisa kembali. Orang kaya tahu cara memanfaatkan waktu dengan bijak agar setiap detik memberi hasil maksimal dalam hidup dan bisnis mereka. Mengelola waktu secara efektif bukan berarti bekerja non-stop, tapi memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan mendatangkan hasil. Seperti petani yang tahu kapan harus menanam dan kapan harus panen agar hasilnya optimal. Saya pernah mendengar kisah seorang entrepreneur yang memanfaatkan teknik manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga bisnisnya tumbuh pesat tanpa harus mengorbankan waktu keluarga. Menurut survei dari Harvard Business Review, manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas hingga 25%. Ini bukti bahwa mengatur waktu adalah kunci sukses yang sering diabaikan. Jadi, sudahkah kamu mulai melihat waktu sebagai aset berharga yang harus diinvestasikan dengan cerdas? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang mengelola waktu dengan penuh kesadaran dan strategi. Kemudian pola pikir yang ke-24 adalah mental positif, bahan bakar utama untuk bertahan dan berkembang. Dalam perjalanan menuju kekayaan, tantangan dan rintangan pasti akan datang. Orang kaya tahu bahwa menjaga mental positif adalah kunci agar tetap kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mental positif bukan berarti mengabaikan masalah, tapi memilih fokus pada solusi dan peluang di tengah masalah tersebut. Ini seperti cahaya yang menerangi jalan saat gelap, membuat kita terus melangkah maju dengan percaya diri. Saya mengenal seorang pebisnis yang pernah mengalami kebangkrutan. Namun dengan mental positif, ia berhasil bangkit dan membangun kembali usahanya hingga jauh lebih besar dari sebelumnya. Menurut penelitian dari Positive Psychology Center, orang dengan mental positif lebih tahan stres dan memiliki peluang lebih besar mencapai kesuksesan jangka panjang. Ini membuktikan bahwa mindset sangat berpengaruh pada hasil akhir. Jadi, bagaimana kamu merawat mental positifmu? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang tetap optimis dan fokus pada peluang, bukan pada masalah. Kemudian pola pikir yang harus dibangun untuk kaya yang terakhir atau yang ke-25 adalah memberi dan berbagi, rahasia kekayaan yang tak pernah habis. Orang kaya sejati memahami bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Memberi bukan hanya soal uang, tapi juga waktu, ilmu, dan energi positif. Memberi dan berbagi menciptakan energi positif yang seringkali membawa berkah dan peluang baru. Ini seperti benih yang ditanam, yang akan tumbuh menjadi pohon rindang dan memberi buah berlimpah. Saya pernah bertemu dengan seorang filantropis yang mengawali karirnya dari nol. Dengan prinsip memberi, ia tidak hanya membantu banyak orang, tapi juga membangun jaringan dan reputasi yang memperkuat bisnisnya. Menurut studi dari Charities Aid Foundation, orang yang rutin memberi lebih bahagia dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang secara tidak langsung mendukung kesuksesan finansial mereka. Jadi, sudahkah kamu membangun kebiasaan memberi dalam hidupmu? Karena pola pikir kaya adalah pola pikir yang tidak egois dan selalu membuka ruang untuk berbagi dan bertumbuh bersama. Menjadi kaya bukan hanya soal angka di rekening, tapi tentang bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan setiap hari.
25 pola pikir yang kita bahas tadi bukan teori kosong. Semuanya berakar dari pengalaman nyata, prinsip yang telah terbukti membentuk para pengusaha sukses dan individu luar biasa di berbagai bidang. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil. Mulailah dengan mengganti satu pola pikir negatif hari ini, dan lihat bagaimana itu bisa berdampak luar biasa dalam hidupmu dalam beberapa bulan ke depan. Kaya itu bukan takdir, tapi hasil dari pola pikir yang dibangun dengan konsisten dan penuh kesadaran. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan ragu untuk klik like dan bagikan ke temanmu yang sedang berjuang membangun masa depan. Tulis juga di kolom komentar, pola pikir mana yang paling nempel di hati kamu dan ingin langsung kamu terapkan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap bertumbuh, dan jangan pernah berhenti belajar. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.